Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nia Elisa. Kali ini kita akan belajar tentang sistem saraf manusia pada materi IPAS kelas 6. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian sistem saraf, mengidentifikasi bagian-bagian sistem saraf, menjelaskan fungsi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, mengenal neuron dan neurotransmitter, menjelaskan sistem saraf otonom atau simpatis dan parasimpatis, menjelaskan cara kerja sistem saraf, menjelaskan gangguan atau penyakit pada sistem saraf, dan menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem saraf. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi tubuh yang bertugas menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi sehingga seluruh organ tubuh dapat bekerja dengan baik. Sistem saraf membantu kita untuk berpikir, belajar, mengingat, bergerak, merasakan panas, dingin, dan nyeri, melihat, mendengar, berbicara, serta mengatur kerja organ tubuh. Sistem saraf bekerja sangat cepat. Misalnya, saat tangan menyentuh benda panas, kita langsung menarik tangan tanpa berpikir lama. Bagian-bagian sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi adalah seluruh saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Dua bagian utama sistem saraf pusat, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pada bagian otak terbagi lagi menjadi otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Fungsinya, otak berada di dalam tengkorak dan merupakan pusat pengendali tubuh. Otak besar atau cerebrum berfungsi untuk berpikir, belajar, mengingat, dan berbicara. Otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan koordinasi gerak. Sementara batang otak berfungsi untuk mengatur napas, denyut jantung, dan tekanan darah. Sumsum tulang belakang terletak di dalam ruas tulang belakang, yang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan seluruh tubuh, menghantarkan pesan dari tubuh ke otak, dan mengatur gerak refleks. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah seluruh saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya yaitu membawa informasi dari tubuh menuju otak dan membawa perintah dari otak menuju seluruh tubuh. Sistem saraf tepi menghubungkan otak dengan mata, telinga, kulit, otot, jantung, paru-paru, lambung, dan organ-organ lainnya. Selanjutnya, neuron atau sel saraf. Neuron adalah sel penyusun sistem saraf. Neuron bertugas untuk menghantarkan pesan atau impuls saraf dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Bagian-bagian neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit bertugas untuk menerima rangsangan, badan sel bertugas untuk mengolah informasi, dan akson bertugas untuk menghantarkan pesan ke neuron lain atau ke otot. Neuron bekerja seperti kabel listrik yang menghubungkan seluruh tubuh dengan otak. Nah, silahkan perhatikan ya keadaan ketika kita dalam keadaan istirahat. Selanjutnya, neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang mengirimkan pesan dari satu neuron ke neuron lainnya. Neurotransmitter bekerja di celah kecil yang disebut sinapsis. Contoh neurotransmitter terdiri dari dopamin, serotonin, asetilkolin, dan adrenalin. Dopamin berfungsi untuk membantu mengatur gerakan dan rasa senang. Serotonin berfungsi membantu mengatur suasana hati dan tidur. Asetilkolin berfungsi untuk membantu menggerakkan otot. Dan adrenalin membantu tubuh siap menghadapi keadaan darurat. Jadi, pesan diteruskan ke neuron lain dengan bantuan neurotransmitter.
Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur kerja organ tubuh secara otomatis tanpa kita sadari. Contohnya, ketika jantung berdetak, paru-paru bernafas, lambung mencerna makanan, dan berkeringat. Sistem saraf otonom terdiri atas dua bagian. Yang pertama saraf simpatis dan yang kedua saraf parasimpatis. Saraf simpatis bekerja saat tubuh dalam keadaan tegang, takut, atau beraktivitas berat. Fungsi dari saraf simpatis yaitu mempercepat denyut jantung, mempercepat pernafasan, melebarkan pupil mata, dan meningkatkan energi tubuh. Contoh, saat dikejar anjing, jantung berdetak lebih cepat. Sementara saraf parasimpatis bekerja saat tubuh beristirahat dan rileks. Fungsi saraf ini yaitu memperlambat denyut jantung, membantu pencernaan, menghemat energi, dan membuat tubuh lebih tenang. Contoh saraf parasimpatis yaitu ketika setelah makan dan beristirahat, tubuh terasa lebih santai. Perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis terjadi ketika tubuh kita dalam keadaan siaga, denyut jantung menjadi meningkat, pernafasan lebih cepat, dan menggunakan banyak energi. Hal ini terjadi ketika kita sedang olahraga atau ketika kita mengalami rasa takut. Sementara saraf parasimpatis terjadi ketika tubuh kita rileks, denyut jantung menurun, pernafasan normal, tetapi menghemat energi, dan hal ini terjadi saat tidur atau istirahat. Nah, organ indera dan sistem saraf bekerja sama. Organ indera seperti mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, hidung berfungsi untuk mencium bau, lidah berfungsi untuk mengecap rasa, kulit berfungsi untuk merasakan sentuhan, panas, dingin, dan nyeri. Informasi-informasi dari organ indera tersebut dikirim ke otak melalui saraf. Gangguan atau penyakit pada sistem saraf terdiri dari penyakit stroke, epilepsi, meningitis, Parkinson, Alzheimer, dan cedera otak. Penyakit stroke, penjelasannya yaitu karena aliran darah ke otak terganggu sehingga bagian otak rusak. Epilepsi terjadi karena gangguan listrik pada otak yang menyebabkan kejang berulang. Meningitis terjadi peradangan pada selaput otak akibat infeksi. Parkinson terjadi karena gangguan saraf yang menyebabkan tubuh gemetar dan gerakan menjadi lambat. Alzheimer merupakan penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat, umumnya pada usia lanjut. Sedangkan cedera otak terjadi akibat benturan keras pada kepala. Tips menjaga sistem saraf yaitu dengan makan makanan bergizi, rutin berolahraga, tidur cukup, mengelola stres dengan baik, dan hindari benturan pada kepala. Jadi, jagalah kesehatan sistem saraf agar tubuh sehat dan pikiran berfungsi optimal. Nah, berikut adalah kosakata penting yang ada dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama, sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengoordinasikan kerja tubuh. Sistem saraf pusat artinya otak dan sumsum tulang belakang sebagai pusat pengendali tubuh. Sistem saraf tepi adalah jaringan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Neuron adalah sel penyusun sistem saraf. Impuls saraf adalah pesan yang dibawa oleh neuron. Neurotransmitter adalah zat kimia penghantar pesan antar neuron. Sinapsis adalah celah tempat bertemunya dua neuron. Saraf simpatis adalah saraf yang membuat tubuh siap menghadapi keadaan darurat. Saraf parasimpatis adalah saraf yang membantu tubuh beristirahat dan memulihkan energi. Yang terakhir adalah gerak refleks, adalah gerakan cepat yang terjadi tanpa disadari. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.